Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khair khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, usikum bittaqwallah. Wa qala aydan akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin pada Isya Musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini di majlis ilmu yang mulia ini, di musala Miftahul Jannah yang kita cintai ini, mendapatkan syafaatul ujma dan mendapatkan air dari telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 10 di bulan Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 di bulan Januari 2024, dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam kubur, dan mereka selalu menanti doa-doa kiriman hadiah pahala dari keluarganya dan saudara-saudaranya. Kita doakan semoga seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama kedua orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, semoga mereka di alam kubur sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga, mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, dan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur,
dan mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Jalla ayya surahul ad idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jadal Husaini. Ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban marhaban jodwa balik kullama qasad, marhaban
Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pada malam ini kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita dapat hadir di majelis ilmu yang mulia ini di taman sorga yang ada di alam dunia. Semata-mata kita laksanakan duduk berkumpul hadir di majelis ilmu semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendorong diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita juga keturunan kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita oleh Allah dijadikan orang-orang istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga manakala ajal kematian datang kepada kita, dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi taklim pada malam ini, sekedar mengingatkan jangan lupa bahwa besok kita masih berada di fase yang pertama di bulan Rajab. Besok adalah hari terakhir fase pertama. Kita membaca tasbih dan istighfar Subhanallahil hayyul qayyum, astagfirullahal azim, innahu kana ghaffara. Itu besok terakhir. Dan nanti hari Selasa kita sudah masuk fase yang kedua, yaitu tanggal 11 Rajab sampai tanggal 20 Rajab. Kita baca setiap hari 100 kali Subhanallahil ahadis somad, astagfirullahal azim, innahu kana tawwabar rahimah. Apabila fase yang kedua telah berlalu, masuk fase yang ketiga, yaitu mulai tanggal 21 Rajab sampai bulan Rajab berakhir. Kita baca setiap hari 100 kali Subhanallahir Rauf, astagfirullahal azim, innahu yaghfirud dzunuba jami'a. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selain kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, juga doa tersebut kita sambung dengan doa Allahumma tahhir lisanana minal kidbi wa qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa basarana minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfil sudur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentu ingin di akhirat nanti oleh Allah dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa mendapatkan azab. Juga setiap kita tentu di hari kiamat nanti, manakala kita meniti atau melintas atau menyeberang di atas syirat, jembatan gawat darurat yang di bawahnya adalah api neraka berkobar-kobar, yang apabila jatuh maka jatuhlah kita ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Tentu kita ingin selamat di saat kita melintas di atas syirat. Kemudian juga kita ingin di hari kiamat nanti, manakala
dibagikan kita perbal catatan amal kita selama kita hidup di alam dunia, tentu kita ingin menerima kitab catatan amal kita di tangan kanan kita. Dan tentu kita ingin manakala kita masuk alam kubur, menjadi penghuni alam kubur, tentu kita ingin oleh Allah dibebaskan, diselamatkan dari azab kubur. Dan kita ingin selama kita hidup di alam dunia sampai datang ajal, kita ingin oleh Allah dijauhkan dari kemelaratan, dari kefakiran, baik fakir berupa rezeki, berupa materi, harta benda dan sebagainya, terlebih-lebih fakir berupa ilmu agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan semuanya itu, maka hendaknya lah kita untuk menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Apabila kita mampu menjaga sholat 5 waktu, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dengan selalu berjamaah, maka tentu kita akan mendapatkan yang tadi kita inginkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah bersabda, "Man shalla shalawatil khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Al-awwalu la yusibuhu faqrun fid dunya, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu ajabal qabri, wasalisu yuqta kitabuhu biyaminihi, warrabi'u yamuru ala sirati kal barqil khatib, wal khamisu yadkhuluhullahu ta'ala al-jannata bil hisabin wala ajabin." Kata Nabi dalam hadis ini, "Man shollas sholawatil khamsi ma'al jamaah." Barang siapa yang melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan selalu berjamaah. Yang disebut berjamaah itu ada imam, ada makmum. Jadi walaupun 2 orang tetap menurut ilmu fikih disebut berjamaah. Namun semakin banyak orang yang melaksanakan sholat berjamaah, tentu akan semakin disukai oleh Allah. Bahkan menurut sebahagian para ulama, mereka mengatakan bahwa sholat berjamaah yang dilakukan dengan banyak para makmum, walaupun umpama dilaksanakannya bukan di masjid, itu lebih utama daripada sholat berjamaah yang dilakukan di masjid tapi makmumnya sedikit. Atau melakukan sholat di masjid tapi tidak berjamaah, tentu lebih baik berjamaah walaupun tempatnya bukan di masjid. Jadi masalah keutamaan, keabdolan berjamaah ini para ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama berpendapat tetap lebih afdal di masjid walaupun hanya 2 orang. Sebahagian lagi berpendapat lebih afdal yang makmumnya jumlahnya banyak walaupun bukan di masjid. Nah, para jamaah, dan kalau kita perhatikan hadis-hadis yang memerintahkan sholat berjamaah itu rata-rata saya perhatikan hadisnya tidak mentakyin tempat, tidak menentukan tempat. Salah satu contoh di sini ada hadis sholat mana? Annal jama'ata tabdulu alal muprodi bisab'in wa isrina darajatan. Ini hadis. Annal jama'ata, bahwasanya bermula sholat berjamaah tabdulu itu lebih utama
lebih unggul, lebih afdal alal mufradi atas sholat sendirian atau sholat munfarid bisab'in wa isrina darajatan dengan selisih 27 derajat. Kalau kita perhatikan hadis ini, di sini Rasulullah tidak menyebut tempat. Rasulullah hanya mengatakan annal jama'ata tabdulu alal mufradi, bahwasanya sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Bisab'in wa isrina darajatan dengan selisih 27 derajat. Kita perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah menyebut tempat tidak? Tidak. Saya baca hadis sekali lagi. Anna jama'ata tabdulu alal mufradi bisab'in wa isrina darajatan. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebut tempat tidak? Tidak. Tidak disebut tempatnya. Intinya harus berjamaah. Apalagi kalau sholat berjamaah itu dilakukan di masjid, itu lebih disukai. Kenapa? Karena ada niat memakmurkan masjid dan kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Cuma kalau umpama begini, kita sholat, ada orang sholat di masjid tapi tidak berjamaah, ada orang sholat di rumah tapi berjamaah. Kira-kira menurut bapak-bapak mana yang afdal? Jamaah. Yang berjamaah di rumah apa yang sendirian di masjid? Jamaah di Ayo jawab. berjamaah di masjid. Ayo jawab. Ada orang sholat di masjid tapi sendirian, tidak berjamaah. Nah, ada orang sholat di rumah tapi berjamaah. Nah, menurut akal sehat bapak-bapak, logika sehat bapak-bapak, mana yang afdal? Atau menurut agama mana yang afdal? Yang sendirian di masjid tidak berjamaah, apa yang berjamaah walaupun di rumah? Jamaah. Hah? Nggak melihat kategori sholat ini. Maksudnya? Ya apa wajib apa sunahnya ini. Oh, sholat wajib. Maksudnya sholat wajib. Kebetulan di masjid. Maksudnya sholat wajib. Kebetulan di masjid. Tapi nggak berjamaah. Ya walaupun nggak berjamaah kan ada niat memampukan masjid. Karena Rasulullah kan mencontohkan sholat wajib tidak pernah di rumah. Nah, kalau umpama sholat sendirian di masjid lebih afdol daripada sholat di rumah dengan berjamaah, berarti hadis ini nggak berlaku. Karena di sini hadisnya anna jama'ata tabdulu alal mufradi, bahwasanya sholat berjamaah, Rasulullah tidak menyebut tempat, lebih afdol daripada sholat sendiri. Terlepas dari apakah melaksanakan berjamaahnya di masjid ke, di rumah ke, tetap berjamaah lebih afdol daripada sendirian gitu. Cuma kalau umpama pertanyaannya begini, lebih afdol mana? Sholat berjamaah di masjid dengan berjamaah di rumah? Ya, itu jelas jawabannya lebih afdol di masjid. Karena sama-sama berjamaah. Yang tadi kan masalahnya ini yang di masjid sendirian gak berjamaah. Berarti dia tidak melaksanakan perintah Rasul. Gitu. Ya kita, ya kali-kali lah kita diskusi gitu, adu argumen lah. Biasanya sholat sendiri itu apa? Talak yang biasa sholat sendiri di masjid. Oh iya. Ini kan saya mengajukan permasalahan. Hah? Cuma kalau di rumah tidak dapat pahala memakmurkan masjid. Tapi bagus juga rumah dipakai sholat. Jadi rumah itu jangan hanya sekedar dipakai modal, tidur sama oe-oe doang. Makanya Rasulullah melaksanakan sholat sunnah selalu di masjid. Termasuk qobliyah ba'diyah 5 waktu Rasulullah di rumah. Ya, melaksanakan sholat sunnah selalu di rumah. Sholat rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah Rasulullah itu selalu di rumah. Di masjid itu sholat fardu. Ini kadang-kadang kita kalau sholat sunat, duha, tahajud di masjid, pas di rumah mah kagak duha, kagak tahajud. Nah, ada apa ini? Oh, karena di masjid banyak orang, dilihat orang. Nah, hati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
Jadi intinya sholat. Jadi titik permasalahannya terdapat pada berjamaah. Nah, adapun masalah tempat, silakan di mana saja. Cuma kalau pertanyaannya lebih afdol berjamaah di masjid apa di rumah? Tentu jawabannya lebih afdol berjamaah di masjid. Kalau pertanyaannya seperti itu, karena ada nilai plus, yaitu ada niat mendapatkan pahala memakmurkan masjid, dan kita setiap orang Islam diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Nggak ada hadis yang memerintahkan kita untuk memakmurkan rumah. Yang ada memakmurkan masjid. Tapi kalau rumah dipakai sholat bagus, jangan dipakai tidur doang. Biar nanti rumah jadi sak. Cuma sholatnya jangan sholat fardu, sholat sunnah. Kira-kira jelas nggak nih? Yes. Kita lanjut. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah falahu satu asya'a, maka baginya akan mendapatkan 5 perkara. Orang tersebut oleh Allah akan diberi 5 perkara. Yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Ia tidak akan terkena kefakiran selama hidupnya di alam dunia. Fakir yang sangat membahayakan kita adalah fakir ilmu dalam agama. Fakir ilmu agama. Ilmu agama ini jauh lebih penting daripada ilmu dunia, daripada ilmu umum. Karena kalau ilmu agama itu manfaatnya dunia dan akhirat. Ilmu umum hanya berlaku dan berguna ketika kita hidup di alam dunia. Setelah kita mati, masuk alam kubur, kemudian alam-alam berikutnya, alam mahsyar dan alamul akhirah, itu tidak ada lagi di sana. Ya, dibutuhkan ilmu matematika, fisika, kimia, buat apa itu? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buta dalam ilmu agama, tidak paham hukum-hukum agama, itu adalah merupakan malapetaka, bencana yang jauh lebih besar daripada bencana berupa banjir bandang, berupa longsor, berupa angin puting beliung, berupa gunung meletus, dan lain sebagainya. Buta dalam ilmu agama itu malapetaka besar sebenarnya. Karena apabila manusia, terutama orang-orang Islam, buta dalam hukum agama, tidak paham, tidak mengerti ilmu agama, itu akan menjerumuskan dia masuk ke dalam kobaran api neraka. Jadi nanti kebanyakan orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu orang-orang yang buta dalam agama. Orang-orang yang tidak paham agama, walaupun ibadahnya akan sia-sia. Makanya kita diwajibkan ngaji. Kalau kita ngaji walaupun seminggu sekali, andai kata umpama ibadah kita banyak kekurangannya, bacaannya banyak salahnya, tapi oleh karena kita masih sedang mengaji, berarti proses mencari ilmu, insya Allah oleh Allah akan dimaafkan, akan diampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam ibadah kita, karena kita masih proses mencari ilmu. Ini yang bahaya, orang rajin sholat tapi nggak pernah ngaji. Itu khawatir nanti sholatnya ditolak oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira menurut bapak-bapak pentingan sholat, pentingan ngaji? Enggak, saya nanya salah satunya. Ya dua-duanya penting, tapi di antara keduanya tentu ada yang lebih penting. Ya, yang saya tanyakan yang lebih penting. Dua-duanya penting, sholat penting, ngaji penting. Yang saya tanyakan yang lebih penting yang mana? Apa sholat atau ngaji? Ngaji dulu. Sholat kalau nggak pakai ilmu, itu nggak jadi sholatnya. Nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Tidak diterima oleh Allah sholatnya. Jadi sia-sia.
Sekarang ilmu kalau nggak diamalkan itu juga bahaya. Nah kira-kira pertanyaan mana nih? Ya, yang saya tanyakan yang lebih penting, yang lebihnya. Sholat penting, ngaji penting. Yang saya tanyakan lebih penting mana? Saya pakai lebih. Lebih penting mana? Sholat apa ngaji? Ngaji. Ya kita lihat dulu Al-Quran. Yang paling pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada kita bukan sholat sebenarnya. Bahkan ketika Rasulullah setelah menerima perintah sholat pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, beliau sebelum subuh sudah sampai di Masjidil Haram. Dan saat itu beliau sudah menerima perintah sholat. Tapi pada saat itu, pada subuh waktu itu, para sahabat diperintahkan sholat tidak oleh Rasulullah. Tidak. Padahal perintah sholat sudah turun. Makanya subuh pada waktu itu, setelah Rasulullah menerima perintah sholat, para sahabat belum sholat subuh. Tapi Rasulullah sholat. Kenapa para sahabat saat itu belum diperintahkan sholat oleh Rasulullah? Belum diperintahkan sholat subuh, padahal perintah sholat sudah turun. Karena para sahabat belum tahu ilmu sholat. Rasulullah baru saja menerima perintah sholat, belum sempat mengajarkan ilmu tentang tata cara sholat. Sehingga pada waktu subuh saat itu para sahabat belum sholat subuh, belum diwajibkan. Itu keterangannya ada dalam Fathul Mu'in. Lah bagaimana mungkin kita bisa baca Quran kalau kita belum tahu ilmu tentang baca Quran yang benar? Bapak, kalau Bapak nggak pernah ngaji di waktu kecil, baik itu turutan, juz amma, iqra, nggak pernah ngaji, ya nggak pernah belajar baca Quran, kira-kira bisa baca Quran nggak? Berarti pentingan baca Qurannya, pentingan ilmu baca Qurannya, ilmunya dulu. Ilmunya dulu. Lah bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan sholat dengan benar, memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, memenuhi kepaduan-kepaduan sholat, memenuhi rukun-rukun sholat, dan sebagainya, kalau kita belum tahu syarat-syarat sah sholat, belum tahu rukun-rukun sholat, belum tahu kepaduan-kepaduan sholat, belum tahu sifat-sifat sholat, belum tahu kesunahan-kesunahan sholat, belum tahu tata cara melaksanakan sholat, ya tentu kita nggak bisa melaksanakan sholat. Berarti ilmu dulu. Makanya wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita bukan wahyu tentang sholat. Dan perintah sholat tidak melalui wahyu, tapi langsung diterima oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi kita adalah Iqra, tentang belajar. Iqra, bacalah. Bagaimana mungkin kita bisa membaca kalau kita nggak belajar membaca? Berarti kita butuh guru. Jadi ilmunya dulu. Makanya dikatakan al ilmu yanfa'u bila amalin, wal amalu la yanfa'u bila ilmin. Ilmu itu tetap berguna walaupun tanpa amal. Tapi amal tidak berguna apabila tanpa ilmu. Ada kelebihan ilmu 5 perkara daripada amal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi kalau kita tidak paham agama, tidak ngerti hukum agama, itu adalah sebenarnya musibah besar. Malapetaka besar. Kadang-kadang kita salah kaprah. Anak nggak pulang sehari 2 hari dicari-cari, takut banget hilang, takut banget diculik. Tapi anak kita nggak ngaji, tiap hari nggak sholat tiap hari, tenang-tenang saja. Padahal itu musibah besar, malapetaka besar itu sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang tidak mendidik anaknya untuk ngajarkan ngaji ke anaknya, tapi ke anak nanti bisa baca Quran, nanti bisa sholat, nanti bisa ibadah, awas hati-hati.
Bisa-bisa orang tua seperti ini nanti di akhirat diseret sama anaknya ke neraka. Nauzubillah min. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman surat 66, yaitu surat At-Tahrim juz 28 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman. Siapa? Ya kita semua orang-orang beriman. Jagalah dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga kita? Istri dan anak-anak kita naro dari api neraka. Yuk kita bentengi diri kita, keluarga kita dari api neraka dengan ilmu agama. Para jamaah itu yang pertama. Orang yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu, la yusibu fakrun fid dunya. Ia tidak akan terkena kefakiran di dunia, terutama fakir dalam hal ilmu agama. Wasani yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Ia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan, akan diselamatkan dari azab kubur. Kemudian wasalisu yang ketiga, yu'ta kitabu biyaminihi. Pada hari kiamat nanti, di mana pada hari itu kitab catatan amal kita selama kita hidup di alam dunia dibagikan, maka ia akan menerima kitab catatan amalnya di tangan kanan, dan itu sebagai pertanda bahwa ia akan selamat dan akan menjadi ahli surga. Kemudian warabimu yang keempat, yamuru ala sirati kal barqil khatib. Ia akan melintas, akan meniti, akan menyeberang di atas sirat kal barqil khatib. Selamat bagaikan kilat yang menyambar. Jadi dia melintas sirat secepat kilat, langsung nyampe surga. Karena nanti manusia ketika melintas sirat menuju surga itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada orang melintas sirat dengan cara merangkap, bahkan ada yang kakinya di atas, kepalanya di bawah, bahkan ada yang ngesot, bahkan ada yang seperti jalan biasa, bahkan ada yang seperti orang berlari, bahkan ada yang seperti orang naik kuda berlari kencang, bahkan ada yang seperti kilat yang menyambar. Nah, apabila kita nanti di hari kiamat, manakala kita melintas di atas sirat, ingin seperti kal barqil khatib, ingin seperti kilat yang menyambar, jadi cepat nyampe surga, maka yuk kita jaga sholat berjamaah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima ya. Wal khamisu yadkhuluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga bila hisabin, tanpa dihisab dulu. Jadi masuk surganya tanpa dihisab. Kan kalau dihisab dulu lama, itu ribuan tahun. Coba bayangkan, seluruh umat manusia dari mulai umatnya Nabi Adam, Nabi yang pertama, hingga umatnya Nabi terakhir, Nabi kita, itu dikumpulkan di padang mahsyar dihisab. Itu ribuan tahun lamanya kita menunggu keputusan dari Allah. Masya Allah, ribuan tahun nggak bisa duduk karena manusia berjubel-jubel, berdesak-desak. Sehingga dalam hadis dikatakan, la yajalu qadam ibni Adam yaumal kiamati hatta yus'ala an arba'in khisalin. Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, pada hari penghisaban amal, ketika seluruh umat manusia oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amalnya, kedua telapak kaki mereka barang sedikit pun tidak bisa bergeser karena saking penuhnya berjubel-jubel. Gak bisa bergeser. Itu ribuan tahun kita berdiri, nggak mendapatkan makanan, nggak menemukan makanan, lapar, haus luar biasa. Matahari saat itu sangat dekat di atas kepala mereka. Masya Allah, udah bisa dibayangkan seperti apa kita menderita di sana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pada saat itu orang-orang yang ketika hidup di alam dunia menjaga sholat berjamaah 5 waktu, mereka akan mendapatkan tiket khusus langsung masuk surga tanpa harus dihisab amalnya dulu di padang mahsyar, wala adabin, dan tidak akan mengalami azab di hari kiamat. Itulah 5 perkara, 5 keuntungan, 5 keistimewaan, 5 keutamaan yang oleh Allah akan diberikan
kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya di alam dunia selalu menjaga sholat berjamaah. Namun sholat berjamaah yang paling afdol pertama sholat berjamaah dalam sholat Jumat. Bahkan berjamaah dalam sholat Jumat itu wajib. Enggak sah sholat Jumat kalau nggak diberjamaahkan. Jadi berjamaah dalam sholat Jumat itu menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Enggak sah sholat Jumat sendirian. Ya sholat Jumat sendirian. Yang khotib dia, yang dengerin dia, yang bilal dia, yang ajan dia, yang imam dia, yang amin dia, yang qomat dia. Enggak sah. Makanya sholat berjamaah yang paling afdol pertama sholat berjamaah dalam sholat Jumat. Yang kedua sholat berjamaah dalam sholat subuh di hari Jumat. Yang ketiga sholat berjamaah dalam sholat subuh di selain hari Jumat. Yang keempat sholat berjamaah dalam sholat isya di malam Jumat. Yang kelima sholat berjamaah dalam sholat isya di selain malam Jumat. Yang keberapa sekarang? Itu enggak? Ketiga. Wah, ada ngantuk nih. Wah, enggak connect nih. Yang ketujuh sekarang ya. Yang ketujuh sholat berjamaah dalam sholat asor. Yang kedelapan sholat berjamaah dalam sholat zuhur dulu. Yang terakhir sholat berjamaah dalam sholat maghrib. Makanya di mana-mana di masjid-masjid maghrib itu biasa banyak. Biasa, nggak aneh. Ya, itu biasa. Yang luar biasa kalau sholat subuh banyak berjamaah. Justru sholat subuh sedikit yang berjamaah. Kalau maghrib kan banyak ya. Padahal justru sholat subuh itu yang paling afdol berjamaah. Sholat subha fi jamaatin maka nama qoma laila pula. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Luar biasa. Makanya ya kita harus berjuang untuk bisa sholat subuh dengan berjamaah. Jangan sampai maghrib bisa berjamaah, isya bisa berjamaah. Pas subuh nggak ada. Justru itu subuh yang paling afdol. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian talim kita malam ini. Jadi jangan lupa besok kita masih baca Subhanallahil Hayyil Qayyum Astagfirullahaladzim Innahu kana ghafur 100 kali. Besok hari Senin. Itu terakhir. Nanti Selasa sudah masuk fase kedua sampai tanggal 20 Rajab. Kita baca Subhanallahil Ahadis Somad Astagfirullahaladzim Innahu kana tawwabar rahimah 100 kali tiap hari. Dan terakhir tanggal 21 Rajab sampai tanggal 30 Rajab kita baca Subhanallahir Rahim Astagfirullahaladzim Innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Dan jangan lupa nanti hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Bulan Rajab ada Jumat terakhirnya enggak? Ya pasti adalah. Hari Jumat terakhir di bulan Rajab jangan lupa baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Tapi dibacanya di saat khotib sedang menyampaikan khutbah Jumat. Tanpa suara bacanya. Nggak boleh bersuara. Karena kalau bersuara nanti bisa mengganggu khutbah Jumat. Jadi baca tanpa suara sebanyak 35 kali. Yang dibaca adalah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Itu diamalkannya setahun sekali. Setiap pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Menurut keterangan barang siapa yang mengamalkan ini, maka sepanjang tahun itu uang di tangannya nggak akan pernah habis. Artinya selalu ada uang, nggak pernah kosong uang, punya uang terus, mau punya uang terus. Sepanjang tahun itu, kalau itu diamalkan sepanjang tahun itu, uang di tangannya nggak pernah habis. Uangnya dipegang terus, nggak dijajanin, nggak dibelanjain, ya nggak habis-habis. Awet, maksudnya lain kalinya. Maksudnya Allah memberikan jaminan sepanjang tahun itu rezekinya akan selalu ngalir terus, ada terus. Jadi
cek orang Sunda mah eta moal ti guling seeng lah gitu. Moal ti guling seeng lah. Hah? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Enteng kan ya? Enteng banget. Cuma Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, enteng banget. 35 kali lagi sedikit. Pas hari Jumat terakhir lupa. Nah itu dia penyakitnya. Nah kalau lupa berarti kita belum dikehendaki oleh Allah untuk mengamalkan itu. Memang enteng tapi kalau belum dikehendaki nggak bisa itu. Ingat asar. Oh, ingat asar. Balikannya Jumatan itu. Demikian talim kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya para jamaah yang mulia, mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ahlik man fi
fi halaqi saral Islam wal muslimina fi Palestin. Amin. Allahumma ahlikil Zionis wa Israel ahlikum halakan ajilan ahlikum halakan sari'an bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma salimna ala sirat ma'a qadami ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf, ada nama wa yakum. Wassalamualaikum